pokoknya mah kalau TKW itu yang dipikirkan tuh gajinya lancar, majikannya baik, makan itu makan baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabatku semuanya yang ada di mana-mana, di Hong Kong, Taiwan, Kuwait, Arab Saudi, Indonesia ya. Semoga kalian tuh sehat-sehat aja ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pertama-tama mau mengucapkan terima kasih yang sudah mengklik video aku ya, yang udah mensubscribe, komen, like di video aku. Aku ucapkan terima kasih banget ya. Semoga Allah membalas kalian semuanya. Dari satu kebaikan dibalas dengan 1000 kebaikannya. Nah, di saat ini aku mau bercerita tentang TKW ya. Sahabat semuanya, dengan Indonesia ya, Indonesia yang enggak merata penduduknya, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, itu kenyataan, penduduk Indonesia itu enggak merata. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pertengahan ya. Nah, dengan gak merata begitu, banyak wanita yang nekat ya, seperti aku ini. Yang nekat apa, bukan nekat karena aku pengen ngebahagiakan diri aku sendiri, bukan ya, karena yang nekat pergi ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada ke Taiwan, seperti aku ke Arab Saudi ya. Perjuangan kita para TKW itu sangat besar ya sahabatku semuanya, sangat besar. Apa sangat besarnya? Pertama, kita tuh meninggalkan keluarga, anak-anak tercinta, suami tercinta, orang tua tercinta ya. Kita harus rela meninggalkan mereka dengan ikhlas, hati yang tulus ya. Tapi kita tuh bukan untuk sekedar untuk membahagiakan diri sendiri, tapi di dalam hati itu pengen membahagiakan keluarga kita ya. Keluarga kita, yaitu anak-anak, keluarga, terus yang terutama pengen merubah keadaan gitu ya. Mungkin kalau di Indo juga bisa gitu ya, mencari gitu ya, bukan nggak bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin karena ya yang kalau disebutkan itu mah takdir ya. Kita tuh karena takdir kita tuh udah ditulis ya, kita harus kerja di luar negeri gitu ya. Nah, dengan kita seorang wanita, karena enggak merata penduduk Indonesia tuh enggak, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pertengahan. Banyak wanita yang nekat untuk ke luar negeri, mengorbankan segalanya, mengorbankan anak-anak ya, ditinggalkan, seperti aku meninggalkan anak kecil ya. Nah, pertama itu ya, meninggalkan keluarga. Keduanya, pengorbanannya tuh kita tuh berat banget. Kita waktu di PT ya, kita menunggu, aku juga menunggu sampai 3 bulan ya. Waktu pertama itu ya, waktu pertama aku non dulu, aku
di PT itu 3 bulan ya, karena jadi menunggu penerbangan tuh sangat kita tuh sedih kita ya. Mending kalau ada itu bekal gitu ya. Kalau kita kan bekal terus ya tiap minggu dikasih sama sponsor gitu ya. Itu penerbangan tuh menunggu dari pasporan, PAP, terus interview ya. Nah itu tuh pengorbanan yang sangat berat ya, karena menunggu. Kita pengen terbang dari PT, kita pengen terbang ya. Nah itu kedua pengorbanan ya. Satu, pengorbanan kita meninggalkan keluarga. Keduanya, kita pengorbanan di harus menunggu lama gitu ya untuk menuju ke penerbangan ya. Nah yang ketiga, kita harus sesudah kita di Arab Saudi ya, misalkan yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Arab Saudi. Nah perjuangan yang sangat berat juga, banyak yang mengalami yang ya dikatakan buruk dengan nasib gitu ya. Nah banyak, kadang-kadang kita udah nyampe ke rumah majikan ya, kita di PT itu ya nunggu pengen terbang ya. Nah kalau udah kita nyampe ke rumah majikan, ternyata majikannya tuh nggak baik gitu ya. Terus kerjaan banyak gitu ya, terus anak-anaknya nggak baik, terus keluarganya nggak baik. Nah 1 minggu pengen pulang, 2 minggu pengen pulang gitu. Itu pengorbanan kita, udah ninggalin anak, udah berjuang di PT pengen terbang. Nah kita nyampe ke rumah majikan, karena kondisi di rumah majikan enggak baik, kita pengen pulang. Kadang ada yang bertahan gitu ya, ada yang bertahan lama seperti aku ini ya. Aku ini bertahan lama karena ya aku bukannya tega sama keluarga, tapi karena situasi dan kondisi ya, harus diperjuangkan. Anak-anak pengen sekolah, pengen ngaji gitu ya kan, itu butuh banget pengorbanan ya untuk aku ya. Nah itu pengorbanan yang sangat besar menghadapi majikan cowok, yang kadang-kadang majikan cowok tuh yang mata keranjang gitu ya, pengen mengganggu pembantu. Kadang-kadang majikan yang cewek itu bawel gitu ya. Kadang-kadang ya si anak-anak majikan tuh yang nggak baik gitu ya. Apalagi yang ngurus anak kecil, anak kecil tuh ya, aku kan pertama ya ngurus anak kecil di sini tuh berani banget ya. Anak kecil tuh nyuruh kita orang tua udah tua ya, disuruh sama anak kecil. Itu kan pengorbanan banget, pikiran kita tuh kacau ya. Aku misalkan di Indonesia dihargai, sedangkan di sini anak kecil juga berani sama kita. Nah itu sangat besar pengorbanan kita ya. Sangat besar pengorbanan kita. Seorang TKW harus menjalani kerja, bangun harus pagi-pagi ya, terus kerja dari pagi, terus kadang-kadang yang beresnya jam 2, ada yang jam 12. Nah itu pengorbanan yang sangat besar ya yang di Arab Saudi itu. Jadi kita tuh bukan memikirkan kebahagiaan. Kalau kita memikirkan kebahagiaan kita ya, kita gak bakalan uang terbang tiap bulan ya untuk anak-anak kita tuh. Misalkan aku ini ya, aku mungkin
mungkin suatu sewaktu-waktu kita ke mall atau jalan-jalan kemana, itu karena diajak sama majikan, bukan kehendak kita ya, bukan kehendak kita mau ke mall atau jalan-jalan, itu diajak sama majikan, ayo kamu ikut sama aku gitu. Kadang gitu, kejenuhan di sini, karena kejenuhan di sini tuh karena cuman perginya ke dapur, terus beres-beres tengah rumah, terus ruangan majikan, cuman WC, ke dapur, balik lagi ke kamar ya, balik lagi ke kamar. Kita kalau ya sekarang alhamdulillah ya ada HP, nah kita istirahat jadi ngotak-ngatik HP. Dulu mah enggak, aku waktu di pertama aku non ya, aku nggak punya HP, nggak punya HP ya. Jadi yang di pikiran tuh kerja dan kerja, anak-anak dipegang sama aku gitu ya. Nah itulah perjuangan seorang TKW itu besar banget ya sahabatku semuanya, makanya harus dihargai ya, harus dihargai. Seorang TKW itu sangat besar pengorbanan, dari nol sampai datang ke Arab Saudi sampai kita pulang lagi ke Indonesia tuh banyak banget pengorbanan ya. Nah begitulah ya sahabatku semuanya, segitu aja dulu ya cerita aku, karena kalau diceritain ini durasinya gak bakalan cukup, jadi kita di-cut aja ya sedikit-sedikit, nanti disambung lagi ceritanya ya. Nah segitu aja cerita aku, mudah-mudahan ya kita semuanya yang TKW, yang di Arab, yang di mana-mana ya dikasih kesehatan, juga dilancarkan, juga majikannya baik-baik saja ya, gajinya. Nah ini pertama gaji yang itu ya, pokoknya mah kalau TKW itu yang dipikirkan tuh gajinya lancar, majikannya baik, makan itu makan baik juga, dikasih makan baik ya. Kalau soal pekerjaan itu nanti juga kita diatur kita sendiri ya, seperti aku gini di sekarang diatur saja sendiri gitu ya. Jadi yang utamanya gaji lancar ya, makan enak gitu. Bukan masalah enak, jadi majikan membiarkan makan gitu tuh bebas gitu ya, nggak terkekang misalkan ada kulkas dikunci atau ini dikunci, enggak ya, jadi dikasih makan bebas, gaji lancar. Nah itu jadi tenang di hati itu ya, tiap bulan kita ngalir gaji gitu. Nah untuk itu ya segitu dulu cerita aku, pengalaman aku di Arab Saudi, dari PT, dari rumah ke PT, dari PT terbang ya, terus menghadapi majikan. Nanti ya insya Allah kita sambung kembali dengan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.